Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita sembah Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau ada di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Sekalipun kami di lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau ada di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Ya Rabbah, ya Rabbah,
haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah yang berjanji dan menggenapi. Tak pernah Kau ingkari, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab padamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur, itulah yang menguatkan, itulah yang menjaga kami. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari Bapa, Bapa Tuhan, Bapa Raja yang berkuasa. Janji-janji-Mu ada kekuatan Tuhan. Di dalam janji-janji-Mu ada penghiburan Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur dan kami mau mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak mau melupakan segala kebaikan. Kami mau diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami memuji, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita atas satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kaulah Tuhan yang berjanji tidak sekalipun Kau mengingkari. Pagi-pagi benar ketika kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami sambut berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih khusus firman-Mu. Biarlah menerangi hati kami sehingga kami mengenal Engkau lebih lagi lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini kami rindu memberi yang terbaik bagi-Mu, yaitu segala pujian, hormat, penyembahan, bahkan seluruh perhatian kami hanya kepada firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba untuk kami mendengar dan melakukan ketetapan-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita luar biasa. Amin. Oleh karena anugerahnya hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Ulangan 3, 4, 5, 6 hingga ayat yang ke-7. 5 pasal per hari. Membuat kita semakin hari semakin diberkati Tuhan dan semakin mengenal tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari saudara, kita yang rindu untuk belajar, kita siapkan hati kita dan kita buka firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar, saudara, jangan lupa baca terlebih dahulu 5 pasal setiap hari lewat kitab Ulangan. Amin. Pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita belajar bersama firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita.
dalam bahasa Yunani, firman Tuhan disebut sebagai logos, yaitu firman Tuhan. Dan juga rema. Dan logos itu adalah Tuhan Yesus. Kitab Ulangan atau Devarim itu adalah kitab yang mengulangi ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di padang gurun, di Gunung Sinai, waktu dia bergaul karib dengan Musa. Dan kitab Ulangan adalah berarti mengulang kembali perkataan-perkataan Tuhan, mengulang kembali nasihat-nasihat ketetapan Tuhan. Saudara, saya memberikan tema pada pagi hari. Pengulangan adalah kunci dari sebuah keahlian. Pengulangan adalah kunci dari sebuah keahlian. Repetition adalah the mother of skill. Repetition is the mother of skill. Kenapa Tuhan membawa Musa untuk mengulangi ketetapan-ketetapan? Karena bangsa Israel seringkali lupa, seperti yang saya sudah sampaikan di beberapa pelajaran sebelumnya, bahwa terlalu mudah mereka melupakan kebaikan. Baru saja mereka keluar dari Laut Teberau, mereka sudah bersungut-sungut ketika mereka menemukan air lain. Padahal mereka menemukan kemudian 12 mata air dan 70 pohon korma. Selesai dari situ mereka masih tidak percaya lagi. Mereka bersungut-sungut dan Tuhan memberikan mana surga. Ada begitu banyak hal-hal ajaib yang Tuhan lakukan. Itu bukan hal-hal kecil, saudara. Kalau ada mujizat sembuh dari sakit. Tapi ini tidak sehebat ketika Tuhan melakukan mujizat. Pada waktu dia membawa bangsa Israel keluar dari sakit. Dan apa yang terjadi itu mudah mereka melupakan. Hari-hari ini ada banyak orang menerima mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan apa yang dia bukan, membuat seseorang itu bisa mendapat pekerjaan. Tapi dengan begitu mudahnya seseorang bisa melupakan firman. Seseorang bisa melupakan kebenaran firman Tuhan. Seseorang bisa melupakan kebaikan Tuhan dan mujizat. Pagi hari ini kita akan belajar bahwa pentingnya kita mengulang semua kebaikan yang kita mengingat semua kebaikan dan mengingat firman Tuhan. Sebab dengan mengulang kembali, the mother of skill, repetition is the mother of skill. Salah satu tokoh yang nama Ziklag kata seperti itu. Repetition is the mother of learning, the father of action, which makes it the aspect of accomplishment. Jadi sebuah pengulangan itu merupakan merupakan kunci dari sebuah pembelajaran, ayah dari sebuah tindakan yang membuatnya menjadi sebuah arsitek, sebuah pencapaian. Jadi saudara, pengulangan the mother of learning. Saya belajar gitar dari saya ketika saya lahir baru sekitar tahun 98. Dan karena saya mengulang waktu saya pertama kali belajar gitar, saudara, tangan saya menjadi terkelupas. Pasti semua orang yang belajar gitar itu pasti tangannya terkelupas dan pecah. Waktu saya baru pertama kali main gitar, wah asik ya, kita bisa belajar. Lalu kemudian tangan-tangan lama-lamanya mulai bengek, kemudian mulai terkelupas, pecah dan terkelupas. Dan setelah melewati masa itu, tangan saya menjadi biasa dengan gitar. Kemudian ketika saya memegang gitar, akhirnya sampai sekarang tidak lagi melepuh, tidak lagi pecah. Karena suatu pengulangan membuat mental kita menjadi kuat. Sebuah pengulangan membuat kita menjadi ahli. Sebuah pengulangan membuat kita belajar. Sebuah pengulangan membuat kita ahli di dalam bertindak. Repetition is the mother of learning, the father of action, which makes it architect of accomplishment. Jadi pengulangan itu adalah ibu dari pembelajaran, ayah dari sebuah tindakan yang akan membuat itu menjadi sebuah arsitek pencapaian.
Demikian kata tokoh yang bernama Sixty Clark. Repetition is the first principles of all learning. Jadi pengulangan itu merupakan prinsip-prinsip dari pembelajaran. Itu sebabnya itu merupakan itu dari kata belajar. Saudara kalau menghafal itu diulang-ulang ya. It's the father of action because repetition in of itself is repeated action. Jadi tindakan itu merupakan pengulangan tindakan dari sesuatu yang sudah diucapkan atau sudah dikatakan. Jadi pengulangan di pikiran menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan menghasilkan tindakan. Dan tindakan yang berulang berhasil dari apa yang sudah kita hafal atau sudah kita baca. Itu membuat seseorang menjadi ahli dalam segala sesuatu. Itu sebabnya seorang ahli badminton, seorang yang menguasai badminton dari umur 7 sampai 12 tahun itu dari kecil itu sudah belajar. Apa yang mereka lakukan? Berulang-ulang belajar memukul bola, berulang-ulang belajar melakukan sebuah repetition, melakukan sebuah pengulangan kembali apa yang mereka lakukan. Jadi berulang-ulang. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Kunci dari sebuah keberhasilan itu adalah sebuah pengulangan. Kalau engkau sudah berlatih sesuatu dan engkau cuma satu kali belajar, jangan mimpi engkau akan menjadi orang yang skill dalam hal itu. Itu sebabnya bangsa Israel itu diperintahkan untuk mengulang apa yang sudah mereka pelajari di padang. Saudara, dalam bahasa Ibrani sekali lagi saya mengulang bahwa ulangan adalah kitab Devarim, yaitu sesuatu yang diulang. Saya mau mengeluarkan statement seperti ini, bahwa repetition is the mother of learning. Pengulangan itu merupakan ibu dari pengulangan merupakan the mother of skill atau ibu dari sebuah keahlian. Seorang tidak mungkin ahli di dalam segala sesuatu kalau dia tidak mengulang apa yang dia lakukan. Saudara, kalau engkau mau belajar firman Tuhan, engkau tidak akan memiliki skill, keahlian, pengenalan akan firman kalau engkau tidak mengulang-ulang apa yang engkau dapatkan. Saya sudah berulang-ulang kali membaca Alkitab setahun. Tiap tahun saya baca oleh tuntunan oleh kelompok belajar Alkitab setahun. Jadi di kelompok belajar Alkitab setahun itu mengajarkan 5 pasal per hari, dan itu di rutin, dikejar. Kalau kita terlambat dikejar. Dan itu membuat kita memiliki keahlian. Pertama, kita menjadi mencintai firman. Yang kedua, kita jadi memperhatikan firman. Yang ketiga, kita belajar bahwa dari setiap firman yang kita baca ada rema yang kita sebabnya. Kalau kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat ya, dan 5 pasal kita melakukan repetition, the mother of skill. Pengulangan itu merupakan ibu dari keahlian. Tidak mungkin seseorang belajar badminton dengan hanya satu kali belajar dan dia bermimpi untuk menjadi seorang juara dan memperoleh sebuah keahlian diperoleh dengan hanya satu kali pengulangan, tetapi seringkali berulang-ulang. Itu sebabnya kenapa orang merasa diri gagal ketika mereka jatuh satu kali, mereka sudah give up. Padahal untuk menjadi seorang yang ahli, orang yang menguasai sesuatu dan menguasai firman Tuhan, dia harus lebih dari satu kali itu belajar, bahkan berulang-ulang. Kalau engkau jatuh baru satu kali, tidak akan sampai tergeletak. 7 kali orang benar jatuh, maka Tuhan pasti akan menolongnya. Nah, saudara berbicara soal belajar, tidak mungkin hanya satu kali. Kalau engkau gagal dan tidak ada alasan untuk give up, sebab repetition itu pengulangan itu akan membuat kita memiliki keahlian dalam segala sesuatu. Saya secara pribadi mau bersaksi bahwa setiap saat saya mengalami banyak failure dalam kehidupan saya. Mengetik saja saya bisa salah satu kata, mengetik saja saya bisa salah satu huruf, interpretasi bisa saja saya mengalami banyak kesalahan. Saya melakukan banyak sekali kesalahan, tetapi dengan melakukan pengulangan, kita akhirnya belajar tentang sesuatu hal. Dan saudara yang diberkati, apalagi firman Tuhan. Kita jangan belajar cuman, saya sudah dengar satu kali. Saya sudah pernah dengar kok khotbah ini sudah dibawakan oleh Ibu Priscilla. Khotbah ini sudah saya dengar juga oleh gembala saya di gereja.
Saudara, satu kali mendengar belum tentu engkau sudah melakukannya. Satu kali mendengar belum tentu engkau sudah memahaminya. Satu kali mendengar belum tentu engkau sudah menguasainya. Tetapi firman Tuhan katakan, berulang-ulang perkatakan firman, renungkan Taurat itu siang dan malam. Bahkan taruh firman Tuhan, taruh Taurat itu di dahimu, di tanganmu, di pintu rumahmu. Perkatakan berulang-ulang. Mengapa? Karena firman Tuhan yang diulang-ulang itu akan menguasai pola pikir kita. Nah, saudara yang diberkati, repetition is the mother of skill atau keahlian. Repetition is the mother of retention atau penyimpanan, penahanan. Di dalam istilah keuangan ada istilah uang retensi. Uang retensi itu jikalau seseorang itu mengambil uang muka 30%, lalu dia akan mengambil termin untuk uang berikutnya, ada retensi yang ditahan. Ada retensi yang ditahan misalnya 5%. Jadi itu ditahan untuk menjadi sebuah ikatan. Nah, saudara, repetition is the mother of retention, artinya ada sesuatu yang ditahan di pikiran kita, ada satu yang dibenamkan di pikiran kita sehingga ingatan itu tertanam dan kemudian kita memiliki pengetahuan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kitab Ulangan ini kita belajar bahwa firman Tuhan itu harus terus kita ulangi, harus terus kita pelajari, karena the retention is the mother of skill. Retention is the key of the successful in Jesus Christ. Saudara, kitab Ulangan 3 hingga 7, saya akan membaca garis besarnya, yaitu ada riwayat perjalanan keluar dari Mesir. Kemarin kita sudah bahas pasal 1 hingga pasal 2, itu juga ada riwayat perjalanannya. Di pasal 3 ada riwayat peperangan melawan Og, Raja Basan, juga riwayat penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Dan kemudian di pasal 3 Musa tidak diperkenankan masuk tanah Kanaan, dan dia tahu itu, saudara, tetapi dia jadikan itu sebuah pembelajaran bagi bangsa Israel, dan dia tidak kepahitan, tetapi dia mengatakan inilah yang harus dia hadapi karena melanggar ketetapan Tuhan pada waktu itu. Dan Musa menasihati bangsa itu untuk memelihara hukum Allah, itu terdapat di dalam pasal 4. Dan kota-kota perlindungan di seberang Sungai Yordan ada di pasal 4, dan pendahuluan pengajaran Musa ada di pasal 4 ayat 44 hingga 49. Selanjutnya Musa mengulangi kembali pelajaran tentang kebenaran yang dia peroleh di padang gurun dan di Gunung Sinai, dan semua pelajaran yang dia berikan selama perjalanan awal di padang gurun, yaitu perintah Tuhan tentang keutamaan itu. Firman dia ulangi lagi di Ulangan 5. Kemudian orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan, pasal 5. Dan menyampaikan tentang kasih kepada Allah adalah perintah yang terutama, itu ada di pasal 6. Dan sikap terhadap penduduk tanah Kanaan itu ada di pasal 7. Kemudian ada janji berkat yang Tuhan sediakan, dia ulanginya di pasal 7 ayat 12 hingga ayat 26. Nah, saudara, perintah Tuhan untuk senantiasa mengulang dan mengingat ketetapan Tuhan, sebab Tuhan katakan di dalam Ulangan 4, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan padamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Yang pertama, saudara, perintah Tuhan itu kita harus senantiasa mengulang dan mengingat ketetapan Tuhan. Bangsa Israel diperintahkan untuk selalu mengulang dan mengingat ketetapan Tuhan. Yang pertama, jangan menambah, jangan mengurangi firman Tuhan. Jangan menambah dan mengurangi firman Tuhan, sebab pikiran kita itu jahat, saudara. Pikiran kita itu penuh dengan motivasi-motivasi. Kadang kita bisa memanipulasi satu kebenaran untuk memberi ruangan bagi kedagingan kita. Nah, kalau kita campur firman Tuhan dengan penafsiran, dan penafsiran itu seringkali tidak diuji, penafsiran itu bisa salah, maka kita bisa salah menginterpretasikan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu jangan ditambah, jangan dikurang. Jikalau seseorang menerjemahkan firman Tuhan, dia harus kembali mengeksegesa, dia harus kembali untuk mengupas firman Tuhan, bagaimana supaya firman Tuhan itu tidak menyimpang dari karakteristik Allah yang sesungguhnya. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah kamu mengurangi, demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Prinsip pengulangan, yaitu firman Tuhan yang diulangi, firman Tuhan di dalam kemurnian yang diulangi, jangan tambah, jangan kurang. Karena engkau menambahkan satu iota, setitik kecil apapun, engkau akan dibinasakan. Kenapa? Karena perintah Tuhan itu untuk ditafsirkan, itu perlu Roh Kudus.
Nah, tanpa Roh Kudus, orang itu bisa menambah-nambahi dan bisa salah interpretasi. Dan akhirnya nama Tuhan tidak dimuliakan. Tuhan ingatkan seperti ini di ayat yang ketiga. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Itu sebabnya kamu harus sekalian berpaut pada Tuhan Allahmu. Lakukanlah itu dengan setia. Jadi yang kedua, lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebab bangsa besar manakah yang punya Allah yang demikian dekat padanya seperti Tuhan? Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini? Saudara yang diberkati, hukum Tuhan diberikan kepada Musa melalui 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Jadi tidak ada Allah yang sehebat Allah kita yang memberikan firman-Nya lewat 2 loh batu di padang gurun, di atas bukit yang kudus di gunung. Tuhan ingatkan, tapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Saudara, ingatan terbaik adalah ketika kita mengingat sesuatu yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, betul? Ketika kita melihat segala sesuatu dengan mata kita, berarti kita adalah saksi mata. Itu sebabnya di dalam pengadilan ada saksi mata yang melihat secara langsung, melihat, meraba, merasakan, dan dia adalah saksi dengan mata kepalanya sendiri. Dan Tuhan mengingatkan, jangan engkau melupakan apa yang sudah dilihat oleh matamu sendiri. Kita saja yang tidak melihat, kita kagum, kita takjub dengan kebesaran Tuhan. Apalagi orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Terlalu naif kalau orang yang menjadi saksi dengan mata kepalanya sendiri tidak melupakan. Banyak Tuhan katakan, ingat, dan ingat. Jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Mengapa Tuhan melakukan sebuah hal yang spektakuler? Karena hal yang spektakuler itu akan dikenang seumur hidup, itu akan viral, itu akan dikenang oleh ribuan angkatan yang ada setelah itu. Dan firman Tuhan katakan, beritahukanlah kepada anak-anakmu, kepada cucumu, pada cicitmu, semua yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Jadi perintah Tuhan untuk senantiasa mengulang dan mengingat ketetapan, perbuatan, mujizat, kedahsyatan Tuhan. Jangan tambahi, jangan kurangi, lakukan dengan setia dan jangan melupakan perintah-perintah Tuhan. Pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan supaya kamu melakukannya di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya. Saudara yang diberkati, merupakan kelalaian yang biasa, tetapi akan menjadi fatal jika itu menyangkut hal yang sangat esensi. Itu sebabnya sangat penting untuk mengulangi. Dalam kehidupan suami istri seringkali paling banyak lupa itu suami. Kalau sudah tanggal pernikahan, lalu istrinya sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk memperingati hari ulang tahun pernikahan. Tiba-tiba suaminya pulang, tidak mengingat apa-apa. Istrinya dengan kesel, kamu nggak bawa sesuatu untuk saya? Tidak lupakah kamu ini adalah ulang tahun pernikahan kita? Oh iya, lalu suaminya, oh iya, saya lupa ternyata hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita. Terus istrinya dengan bersungut-sungut berkata, ulang tahun pernikahan yang keberapa? Keberapa ya? 13 tahun atau 14 tahun? Dia lupa lagi, saudara, makin kesel istrinya. Terus, emangnya papi nggak ingat tanggal berapa ulang tahun pernikahan kita? Oh iya, tanggal 2 April ya, tahun 2000 sekian. Aduh, minta maaf papi lupa. Seorang pria seringkali hanya mengingat hal-hal yang esensi. Dan mereka tidak mau mengingat hal-hal yang kecil-kecil seperti sebagaimana wanita mengingat hari ulang tahun harus diingat, harus kasih kado dan lain sebagainya. Ulang tahun pernikahan harus diingat dan berharap kado dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu saja seringkali kita kesel kalau kita nggak diingat. Kenapa kamu nggak mengingat ulang tahun pernikahan? Saya kan pengen mendapat hadiah, begitu ya. Seperti itu biasanya kalau suami istri. Saya juga pernah mengalami itu, saudara. Tapi semakin kesini itu semakin bukan hal yang esensi dalam ada dalam semua kehidupan, karena kami hidup pertama itu sudah saling memberi satu dengan yang lain. Jadi hadiah-hadiah itu yang terlalu dibesar-besarkan. Namun satu hal, saudara, ketika ada sesuatu yang penting kemudian dilupakan. Contoh sederhana, kamu pasang kompor, kamu pergi ke kamar mandi. Setelah kamu kembali dari kamar mandi, kamu lupa, kamu duduk, buka laptop, belajar hal-hal yang lain, kamu lupa kalau kamu pasang gas dan apa yang kamu masak tiba-tiba hangus. Dan itu melupakan yang fatal, betul saudara?
Jadi melupakan itu bisa menjadi sebuah kelalaian yang biasa-biasa saja. Tapi melupakan itu bisa menjadi musibah yang besar ketika dampaknya itu luar biasa. Dan melupakan kebenaran Tuhan, melupakan firman Tuhan, melupakan Tuhan, itu merupakan sesuatu yang bagi Tuhan itu sesuatu yang penting. Dan jangan melupakan kebaikan Tuhan. Karena di ayat yang lain dikatakan, engkau berbuat kejahatan karena engkau melupakan Tuhan. Dan sangat berbuat jahat ketika Tuhan melakukan hal yang dahsyat, tapi kamu menganggapnya sepele, saudara. Ada seorang kakek yang umurnya sudah sangat tua, sekitar 70-an. Istrinya juga sudah sangat tua, 70-an. Setiap hari dia memanggil istrinya dengan kata sayang. Sayang, tolong ambilkan minuman untuk saya. Sayang, tolong buatkan kopi. Sayang, saya butuh baju. Ini kakek ini selalu berbicara seperti itu kepada istrinya, neneknya. Lalu cucunya yang datang dari luar kota berkata, wah, romantis sekali ini kakek dan nenek saya. Setiap saat panggil sayang, setiap saat panggil sayang. Lalu dia berkata kepada kakeknya, dia mendekat. Kakek itu luar biasa ya. Umur sudah 70 tahun, tapi sampai hari ini saling manggil sayang sama nenek. Lalu kakeknya berbisik kepadanya, Cuk, jangan bilang-bilang ya sama nenek. Ini rahasia. Kenapa, Kek? Kenapa kakek panggil sayang sama nenek? Karena kakek lupa nama nenek. Alzheimer, saudara. Saking dia lupa, dia cuma panggil dengan kata sayang, sayang. Ayo sini, sayang. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kadang melupakan itu menjadi sebuah kelalaian sepele. Tetapi ketika hal itu merupakan sebuah esensi, melupakan itu bisa menjadi sebuah musibah. Seorang arsitek yang sudah lembur lembur berhari-hari, berminggu-minggu, dia membuat gambar untuk dia presentasikan ke sebuah proyek. Karena saking sibuknya ketika dia sudah menggambar segala sesuatu materinya, dia sudah membawa segala sesuatu untuk kepentingan proyek dia pagi-pagi benar dia bangun dengan keadaan yang terburu-buru, terlambat, dan dia harus pergi segera untuk presentasi ke sebuah perusahaan. Lalu dengan gambar yang sudah dia buat tadi malam, dia sudah persiapkan segala sesuatu, lalu dia berangkat. Dia berangkat, tapi dia lupa membawa laptopnya. Sampai di sana yang dia bawa cuma gambar. Sampai di tempat presentasi dia tidak bawa laptopnya. Sampai di sana ketika dia mau presentasi dia cuma membawa gambarnya, dia lupa membawa laptopnya karena di sana ada hal-hal lain yang harus dipresentasikan. Lupa, kelalaian yang bisa menjadi sebuah musibah kalau itu menyangkut sebuah hal yang penting, hal yang esensi. Tuhan, dapatkah engkau melupakan Tuhan? Mungkin bagi kita itu hal yang tidak penting. Kenapa? Karena ada hal yang lebih penting yang engkau pikirkan, yaitu tubuhmu, hartamu, rencana-rencanamu. Karena engkau tidak menganggap Tuhan itu penting. Padahal Tuhan adalah segalanya. Orang nanti menganggap Tuhan itu penting kalau sudah ada dua hal. Kalau dia siap masuk penjara, atau dia siap masuk dalam sakratul maut. Di situ dia mulai menganggap apa yang paling penting sesungguhnya dalam hidup ini yang selama ini dia lupakan. Ternyata Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang sangat penting, tetapi lebih sering dilupakan. Engkau lebih mudah untuk menghafal bagaimana untuk cara bekerja yang lebih baik dan menghasilkan uang daripada menghafal ayat firman Tuhan yang membawa kita pada pengenalan akan Tuhan. Mari saudara yang diberkati, jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan segala kebaikan Tuhan. Dalam firman Tuhan di ayat yang ke-24 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Saudara, terhadap pasangan saja kita menghargai perasaan. Jangan sampai dia kecewa, jangan sampai dia merasa diabaikan. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Dia adalah Allah yang cemburu. Dia adalah api yang menghanguskan. Tetapi bangsa Israel menduakan Tuhan pada saat mereka melihat perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Dan itu sebabnya Musa merasa perlu untuk mengingatkan. Dan hari ini kita merasa penting untuk kita mengingat segala ketetapan Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang tidak menghargai ketetapan Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu.
Membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ayat 24. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu sehingga kamu menimbulkan sakit hatimu, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari itu bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri ini kemana kamu menyeberang sungai Yordan. Amin. Tidak akan lanjut usia di sana, tetapi kamu pasti akan punah. Saudara, kitab Ulangan 6 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ada 3 standar cara mengasihi Tuhan. Itu dengan segenap hati. Kedua dengan segenap jiwa, jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan yang ketiga dengan segenap kekuatan. Jadi itu, it's about our whole life, our whole body, our whole mind and soul. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berfokus, with attention kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya pada tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ada banyak orang berpikir tidak ada alasan untuk hidup benar. Kenapa? Sekali jatuh, selama-lamanya jatuh. Sekali jatuh, untuk apa kembali lagi? Karena kita sudah meninggalkan dosa dan telah kehilangan. Tapi pada prinsipnya melakukan kebenaran, saudara. Mari kita senantiasa hidup mengasihi Tuhan. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan. Bukan karena oleh kebenaran kita, oleh perbuatan kita dibenarkan, tetapi karena Kristus yang ada di dalam kita dibenarkan dan kita dibaharui perbuatan kita. Tidak ada seorang pun yang melakukan dosa dan hidupnya aman. Setiap orang pengen bertobat, gitu, saudara. Setiap orang yang jatuh pasti ingin kembali. Tapi setiap orang yang mengalami kejatuhan, pada prinsipnya mereka merasa sulit untuk kembali. Kata kuncinya apa? Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, maka kita akan menjadi benar pada waktu kita melakukan. Saya akan menggunakan, saudara, Hakim 3 ayat 7 berkata, oh seorang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu mereka mengangkat Allah mereka dan beribadat pada para Baal dan para Asyrim. Saudara, sebentar lagi kita memasuki tahun 2023. Sudahkah kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Ataukah kita justru seringkali melupakan Tuhan? Beribadah tidak, berdoa juga tidak, melayani Tuhan juga tidak. Yang kita lakukan apa? Sibuk bekerja, mencari uang, mencari pendapatan, mencari penghasilan, mencari muka, apalagi. Dan tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sibuk dengan passion, sibuk dengan anak. Tidak masalah sibuk dengan anak, tetapi kalau melupakan Tuhan, satu saat nanti Tuhan akan ingatkan, sudah dekat dengan sakratul maut. Satu saat Tuhan ingatkan, sudah dekat dengan sakit penyakit. Jangan melupakan Tuhan. Bagaimana kalau engkau melupakan suamimu sendiri? Tentu dia akan sangat kecewa. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Melupakan bisa menjadi sebuah kejahatan. Kita bisa menduakan dan meninggalkan pada kesalahan. Kita bisa menduakan dan meninggalkan. Namun Mazmur 3 berkata, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan, Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia. Mari kita jangan melupakan Tuhan, tapi kita ingat kasih setia Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Selagi masih diberikan kesempatan, saudara, mari kita ingat kebaikan dan jangan lupakan segala kebaikan.
Mari kita satu di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan. Repetition is the mother of skill. Repetition is the key to be successful. Repetition is the key of knowledge. Repetition is the mother of learning. Is the mother of everything. Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam mengulang kami belajar tentang ketetapan. Seorang yang terus mau belajar. Tidak peduli ketika berapa banyak dia mengalami kejatuhan, tapi dia terus mau belajar. Saya percaya satu saat nanti kami akan hidup sebagai orang benar, diurapi, diberkati Tuhan. Bukan karena perbuatan kami, tapi karena dorongan Roh Kudus yang memampukan kami. Terlalu banyak waktu yang kami buang untuk melupakan Tuhan. Kami tidak beribadah, kami tidak belajar firman. Tuhan ingin setiap saat kami merenungkan Taurat siang dan malam, kami menanyakan pada anak-anak bagaimana cara harus hidup dari tidak menipu Tuhan. Ajar kami untuk tidak meninggalkan. Ajar kami belajar dan satu kegagalan pada kegagalan jadi kemuliaan pada kemuliaan. Bapak diberkatilah kami di dalam nama Yesus. Apapun yang kami lakukan pada hari ini, kiranya Tuhan senantiasa berkati, memulihkan, menguatkan, mengulang kembali setiap kebenaran firman, ulang kembali tiap ketetapan-Mu. Kalau kami tahu, kami perlu belajar. Tidak ada orang yang sukses dengan satu kali belajar. Tidak ada orang yang sukses dengan satu kali mendengar firman Tuhan. Tapi orang yang terus merenungkan Taurat Tuhan, kian dan malam. Jauhkan diri dari kumpulan kaum pencemooh. Tidak duduk di jalan orang berdosa dan tidak mendengarkan nasihat orang. Ini daripada dalam nama Yesus, berkat yang sakit disembuhkan, dan kita dihidupkan berbeban berat tersembuhkan. Ini doa kami pagi hari ini. Repetition, tetap still, dengan mengulang firman, kami akan bisa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat pagi. Dan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.